Oke kawan, ini untuk Realme C25. Kebetulan casingnya sudah saya buka. Dan ini LCD penggantinya nanti. Saya lepas dulu untuk baut-bautnya. Jadi baut-bautnya ini kita lepas semua. Ini kata yang punya HP, tadi habis jatuh dari kendaraan. Akan tetapi bukan orangnya yang jatuh, melainkan HP ini, karena diletak di kantong celana. Ini lumayan banyak untuk bautnya, akan tetapi kita lepas semua. Satu lagi, dan sudah terlepas untuk bautnya. Di sini saya, oh ternyata masih ada satu kawan. Lalu saya coba angkat, waduh masih ada lagi kawan. Memang betul banyak ini bautnya. Dan sudah bisa kita angkat. Lalu di sini baterainya saya lepas. Dan kita tarik plastik yang warna biru ini untuk mengangkat. Waduh, ini cukup kuat kawan. Kita ambilkan dulu alat pencongkelnya. Saya menggunakan pelat ini kawan. Jadi kita angkat menggunakan pelat ini. Dan sudah bisa kita tarik. Ternyata masih kokoh dia kawan. Saya cari lagi alat pengangkatnya. Saya gunakan pelat karena sudah bisa menyelipkan pelat ini kawan. Aduh. Dan sudah bisa saya menyelipkannya. Kita dorong aja kawan. Alhamdulillah sudah terlepas. Lalu saya tarik. Dan di sini kita tarik juga untuk plastik ini. Kebetulan ini belum pernah diangkat baterainya, karena segel mesinnya tadi masih ada. Dan sudah bisa dilepas. Ini untuk jaring speakernya tidak ada lagi kawan. Ya betul, tidak ada lagi. Jadi nanti kita pasangkan tidak pakai jaring speaker. Dan saya membersihkan. Waduh, ini tadi masih ada segelnya, akan tetapi ininya kayaknya sudah pernah diganti. Apa perasaan saya aja segelnya masih ada tadi, karena ini masih nampak ada lem biasa yang sudah tidak seperti bawaan aslinya. Jadi kita gunakan pinset dan kita dorongkan aja seperti ini. Biasanya akan bersih. Jadi membersihkannya cukup menggunakan pinset kawan. Tidak usah menggunakan alat lain. Jadi pinset ini kita tekankan aja sambil didorong seperti ini. Dan lemnya akan terangkat sendiri nanti. Dan cukup bersih menggunakan pinset ini.
Ini sudah saya bersihkan dan kita tes terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan LCD OG original quality kawan. Jadi sebelum kita lem, kita tes terlebih dahulu. Dan di sini saya pasangkan baterainya. Lalu karena ini habis jatuh, pernah saya ngalamin pas lagi pemasangan LCD, itu LCD-nya tidak getar-getar, dan langsung aja saya lem. Akan tetapi setelah selesai, saya hidupkan dan saya pasangkan slot SIM cardnya. Dia membaca SIM, dan pas pembacaan SIM card dia menjadi getar-getar untuk LCD-nya, atau naik turun LCD-nya seperti kedinginan. Jadi nampak geger dia pas kita pemasangan SIM card. Jadi sebelum itu kita tes terlebih dahulu pakai SIM card, karena ini tadi bekas jatuh. Jadi di sini saya tekan tombol on off-nya. Waduh, baterainya ternyata keangkat tadi kawan. Ini saya pasangkan lagi baterainya, dan saya coba hidupkan lagi. Ini kuku saya sobek karena membuka casing tadi. Jadi saya menggunakan obeng dan HP sudah menyala. Ini LCD bawaannya tadi kawan. Nampaknya ya betul ini seperti LCD aslinya, akan tetapi leman untuk LCD-nya kayaknya seperti leman konter, bukan dari pabriknya. Ini masih loading kawan, kita tunggu dulu. Dan sudah sampai nih ke menu. Di sini saya panggil darurat aja kawan, karena saya tidak tahu untuk pola atau sandinya. Dan itu berfungsi semua kawan, dan sinyalnya sudah ada. Lalu di sini saya langsung matikan, saya lepas baterainya karena sudah saya tes. Jadi sebelum pengeleman kita wajib mengetes terlebih dahulu untuk LCD penggantinya kawan. Jadi kita pasangkan lem di pinggir rem ini. Ini di remnya sudah ada itu tempat pemasangan lemnya. Jadi kita ikutin aja kawan.
Ini nampaknya tidak rata lagi untuk frame ini, mungkin bekas benturan kawan. Kita coba kita ratakan, karena nanti bisa menghalangi pemasangan LCD ini. Jadi pemasangan lemnya tidak usah banyak-banyak, cukup sedikit, akan tetapi dia merata, tidak melebar. Dan untuk bagian fleksibel ini harus rapi pemasangan lemnya, karena disinilah penentuan atau kegagalan bisa terjadi. Karena kalau terlampau banyak lemnya di bagian fleksibel, dia akan mengenai fleksibel dan akan terjadi permasalahan, bisa jadi blank atau bergaris nanti LCD-nya. Jadi di sini pemasangan LCD-nya, lemnya tidak usah banyak-banyak ya kawan, cukup sedikit tetapi merata. Dan untuk LCD-nya kita lepas terlebih dahulu. Plastiknya, dan plastik atasnya kita copot juga, dan tentunya segelnya kita copot juga. Dan di sini saya mulai dahulukan fleksibel. Jadi pemasangannya seperti ini kawan. Kita dahulukan bagian fleksibel dan kita presisikan, dan sudah yakin dia presisi, kita copot, lepas saja bagian atas, maka akan otomatis mengikuti bagian bawahnya tadi, akan presisi juga. Lalu di sini kita lanjut mengikat menggunakan karet gelang. Jadi kita ikat menggunakan karet gelang kawan. Ini memang frame-nya tidak bagus lagi, karena untuk bagian bawahnya itu agak mengangkat LCD-nya. Jadi sini agak mengangkat. Kita lebih baik menambahkan seperti ini kawan, apabila supaya cahayanya nanti tidak keluar. Dan sudah saya tambahkan. Dan nanti kita bersihkan untuk bekas lem ini. Cukup begitu mengatasinya kawan, supaya cahayanya nanti tidak nampak dari luar LCD. Lalu ini saya diamkan di sini ya kawan. Saya diamkan dulu supaya lemnya mengering. Dan saya lanjut dengan pemasangan yang ini dulu kawan. Ini Redmi 9 berapa ya? Ini Redmi 9A kawan. Jadi saya lanjut dengan pemasangan Redmi 9A.
Pertama kita buka dulu slot SIM cardnya. Lalu saya menggunakan plat pembuka casing dan sudah bisa menyelipkan benda pembuka. Jadi saya gunakan alat pembuka. Sini saya selipkan kuku saya. Karena kuku saya sudah pendek ini kawan. Rasa sakit jempol saya menekankan casing ini. Dan sudah terbuka. Ini untuk SIM cardnya kita letak di casingnya supaya tidak tercampur sama yang lain. Jadi kita lepas semua lagi baut-bautnya, sama seperti HP yang lain. Dan sudah terangkat. Di sini saya lepas pertama kali baterainya kawan, dan fleksibel, LCD-nya. Ini kalau nggak salah fleksibel LCD-nya nyatu sama fleksibel board untuk pengecasan. Saya lihat dulu. Ya benar saja kawan, dia nyatu. Jadi di sini kita copot juga buzzer bawahnya, penutup buzzer. Jadi lumayan ini bautnya, harus dibuka semua. Dan ini juga belum pernah dibuka untuk buzzernya. Masih bagus segelnya. Dan sudah terbuka kawan. Kita ambilkan pinset untuk mencongkel penutup ini. Waduh, cukup kuat kawan. Kita dari depan sini cukup kuat juga ternyata. Saya lihat dulu apakah ada. Oh, dari lubang sini kawan mencongkelnya. Dan sudah terlepas. Kita lepas juga fleksibelnya. Lalu di sini saya langsung menyelipkan plat tipis saya. Ini senjata paling bagus, plat ini. Jadi saya selipkan. Apabila bisa diselipkan langsung pengangkatan LCD-nya. Lalu saya coba lagi menyelipkan plat yang tipis ini. Ini kita harus hati-hati karena LCD-nya sudah lumayan pecahnya, dan pecahannya sangat halus.
Tuh ternyata lumayan ini kawan, lumayan susah kawan untuk mengangkat LCD ini. Benar saja sangat kuat menempelnya. Alhamdulillah sudah bisa masuk kawan. Lalu kita selipkan lagi, kita usahakan. Ya benar saja sudah bisa masuk. Sini saya bantu lagi dengan memblowernya. Ini tujuan memblower supaya lem LCD-nya menjadi lembut kawan. Karena sifat lem LCD ini kalau kena panas dia akan melembut. Nah, saya selipkan lagi. Ini memang banyak sekali pecahannya kawan. Jadi benar-benar harus hati-hati karena bisa melukai tangan. Nampaknya masih kokoh juga dia menempel. Saya ulangi lagi dan saya panaskan lagi. Waduh kawan, luar biasa ini LCD ini. Ternyata kuat dia menempel. Dan ini saya sudah bisa menyelipkan alat saya. Ini harus kita panaskan semua nampaknya karena masih kuat dia menempel. Sudah lumayan bisa masuk. Kita lihat dulu. Ya betul sudah bisa menyelip sampai sini kawan. Ini kacanya pecahannya banyak sekali kawan, jadi harus hati-hati. Jadi kita bersihkan. Alhamdulillah kawan, ternyata hampir kelar. Di sini saya selipkan di bagian bawah sini lagi, dan akan saya panaskan lagi kawan. Sangat membantu blower apabila pelepasan LCD seperti ini. Jadi kita panaskan sepanas mungkin. Widih, ada apaan yang lewat tadi? Dan kebetulan ini sudah bisa kawan. Kita coba aja, kita tarik. Waduh, banyak sekali pecahannya kawan. Sini saya letak sini aja dulu. Dan pecahannya akan saya kumpulkan di casingnya dulu supaya tidak berjatuhan ke mana-mana. Ini saya tambahkan lagi kawan, blower. Dan sudah cukup. Saya gunakan pinset untuk
menarik sisa kaca ini. Banyak sekali nih, halus-halus juga kawan. Dan ini saya gunakan pinset lagi untuk menekankan supaya demnya terangkat. Ini saya tekankan, dan sambil saya gunakan jari jempol saya. Cukup kuat ini kawan, demnya menempel dengan sempurna sekali. Karena leman yang asli ini memang betul kuat kawan, lebih kuat dibanding setelah kita ganti. Lalu di sini saya coba mengetes LCD penggantinya lagi. Dan ini LCD penggantinya kawan. Saya menggunakan merek OG Crown. Yang HP itu tadi, ini nah masih DM itu. Tapi premotulan dia ini lagi itu dia lurus lagi. Nah, kita hidupkan. Ini kebetulan orangnya sudah sampai kawan,
karena dia sangat butuh mau cepat. Jadi langsung aja saya lepas pengikatnya. Seharusnya jangan dulu dilepas karena belum bakal kering, jadi belum sempurna keringnya kawan. Jadi karena dia mau cepat, kita lepas aja dulu dan saya mulai pemasangan. Jadi semua lagi. Dan sudah terpasang, tinggal satu biji lagi kita cari. Oh, di sini. Dan sudah terpasang semua. Ini untuk casingnya saya pasangkan lagi. Ini saya gunakan bahu saya atau dada saya untuk menekankannya. Dan menekankan casing ini jangan sampai LCD-nya yang kita tekankan, melainkan remnya. Saya buka lagi kawan, ternyata ini tadi masih sudah saya pasangkan untuk ininya dan belum saya lepas. Ini tadi bang, pakai kondom ini. Ini tadi terpasang bang. Rumandong gapi ka balam ini. Balam itu tadi tuh angkat. Keren.
Nah, lapis logo dari sini aku ngapit ke ini. Aduh, pelanting kemana ini tadi? Dia ini yang lagi, aku masuk ya. Ke Tusimo tuh. Aduh, kesandi lagi nih kawan. Jangan kudai. Anti gores itu ndak dipasang, ndak ditekan. Dia kalau memang belum dia efek kau kalau. Amalah seminggu biasa, seminggu 3 hari. Dia ngelik surang. Amo posisi belum kering lah di kan masang anti gores itu kan. Amo pacak masang anti gores, beli kuda anti gores. Serah, di mana badan beliau kalau kan? Ya malam-malam kalau jam-jam 12 apa jam-jam 11 ya. Boleh am tak dipasang kau. Dia tuh ya lu sepele tapi kalau TC kalau bermasalah dia tuh. Lalu di sini saya lanjut memasang lem ini kawan. Dia tuh apa keluhan ke depan kalau ini kami tuh dipacak bantu lagi karena saya gatulah dilepas tapi ngatas sih dia nyelalah jangan kuda ditekan itulah dia tuh apa
Oh, wow. Nggak maksimal lah karena lem itu kan kaget diunyut lepasannya udah mau kita tarik jadi lambat dan moving. Bukan lo lem Artico. Kalau lem Artico kan benangnya masih keras. Oh, wow, jadi sama. Memang gitulah kawan. Sudah kita omongkan kalau pemasangan LCD itu minimal 1 jam atau 2 jaman kawan, karena nggak bisa dipercepat dari 1 jam. Nanti kalau mau komplain ya tidak bakal dilayani karena sudah kita peringatkan. Ini saya lepas juga untuk segelnya kawan, karena pemasangan lemnya sudah selesai. Lalu kalau sudah yakin pemasangan remnya tadi tidak meledak, kita pasangkan, dahulukan fleksibelnya, fleksibel LCD maksud saya, kita dahulukan. Dan kita pegang seperti ini kawan, lalu kita balik seperti ini dan kita lihat lagi untuk fleksibel itu ternyata sudah dipastikan dia keluar. Lalu di sini kita dahulukan bagian LCD bawahnya atau bagian fleksibelnya. Salam. Dan itu sudah lumayan kawan, bagus. Jadi saya lanjut dengan memasang karetnya lagi. Ini karetnya saya pasangkan lagi kawan. Ini pemasangan LCD paling tidak itu 1 jaman, bahkan sampai 2 jaman kawan, supaya memang betul lemnya kering dengan sempurna. Karena kalau sudah dilem tidak bakal ada garansinya, mau komplain juga tidak akan dilayani. Dan yang ini sudah selesai. Jadi yang sudah selesai saya pindahkan dulu kawan, supaya tidak mengganggu saya. Nah ini pun ini mesin, selip ke bawah.
Lalu kita lanjut dengan Vivo Y12s. Kebetulan ini sudah copot untuk LCD-nya. Dan lemnya juga sudah bersih kawan. Saya lanjut. Ternyata tidak usah melepas tutup mesin. Jadi di sini saya langsung mengetesnya. Kita posisikan, nampaknya bagus. Lalu di sini saya mulai pasangkan LCD-nya. Jadi kebetulan ini LCD-nya belum ada saya tes. Jadi aku saya tes terlebih dahulu kawan. Aduh kawan, nampaknya ini kita harus lepas ini tutup supaya bisa memasangkan baterainya kawan. Di sini saya coba hidupkan. Dan sudah hidup kawan. Saya diamkan dulu di sini kawan. Lalu di sini ada Realme C11, ini kebetulan C15. Apa? Realme C15. Jadi saya berhubung ini masih loading, saya masukkan plat yang tipis. Jadi saya jarang menggunakan blower apabila kalau plat ini sudah masuk, dan kebetulan tidak keras lemnya, langsung aja saya selipkan kawan. Jadi nggak lama pelepasan LCD-nya. Jadi berhubung ini saya suruh istri saya untuk mengetesnya, Bun. Hah? Ini saya angkat aja seperti itu kawan, karena memang betul LCD ini sudah tidak layak lagi dipakai dan sudah terlepas. Di sini juga untuk tutup speaker atau jaring speaker juga tidak ada kawan. Jadi saya lanjut membersihkan sisa lem ini. Ini juga bukan LCD aslinya lagi kawan, karena nampak itu LCD-nya sudah gantian. Itu tadi kan masih LCD asli ya Bun. Realme yang punya lanang yang tidak cepat nih teh. Realme C21, C25. Tapi lem itu sama lem ini Bun, Bejumi ya. Kok masih segel? Lu lah pernah. Wah mungkin asoko. Mungkin lah pernah lepas di lem ulang jak luar kan. Ya, karena mesin tadi masih ada segel.
Ini sengaja tidak saya potong kawan. Videonya saya lanjutin aja supaya mantap. Jadi hasilnya bisa sampai 1 jam. Jadi kita bersihkan pakai pinset. Iya, itulah kawan, kalau pemasang LCD itu jangan, sebagai user jangan minta mau cepat, karena pertama lemnya ya pasti belum sempurna untuk keringnya, dia masih belum kering. Jangan yang seperti Realme C21 tadi. Yang pasti resikonya sudah kita jelaskan, tetapi dia sudah mengerti. Mungkin dia buru-buru mau pergi. Dan sudah saya bersihkan. Ini LCD bawaannya kawan, saya letak aja di sini. Dan LCD penggantinya ini kawan. Ini saya mulai pemasangan. Dan saya pasangkan baterainya. Ini Realme C15 ya kawan. Dia seperti C11. Memang casing dan bentuknya juga sama. Ini sudah hidup kawan. Dan sudah hidup, saya letak dulu di sini. Dan di sini saya pindahkan dulu di sini. Nanti akan saya lem sama HP yang sebelumnya tadi. Di sini saya buka dulu untuk ini HP A1K ya kawan, Realme C2. Dan ini untuk kartunya saya letak di sana. Dan saya tetap menggunakan plat ini kawan. Plat ini sangat berguna bagi saya dalam membuka dan mengangkat LCD. Jadi dengan alat itu sangat terbantu pekerjaan. Dan saya menggunakan ini karena kuku saya sudah tadi patah dan sudah saya potong. Waduh, ini nampaknya kuat ini lem ini. Dan kayaknya sudah bisa kita angkat casingnya kawan. Kawan perlu kekerasan untuk mengangkat casing ini. Dan saya letakkan di sini supaya nanti tidak kececer ke tempat lain. Dan ini saya pasangkan juga.
bautnya kita lepas semua kawan, supaya nanti enak dalam tes gini. Ini tadi sudah dites sama istri saya, dan ini kita tes, dan ini kita hentikan lagi. Kita lanjut dengan pemasangan lem yang ini kawan, karena sudah dites. Di sini saya lanjut pemasangan lemnya, dan kita mulai pemasangan lemnya, dan tentunya tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi rapi. Jadi kita pasangkan, ikuti di premnya itu sudah ada tempat remnya, dan usahakan jangan sampai melebar, karena kalau melebar pas pengangkatan ulang nanti siapa tahu LCD ini bermasalah dan perlu kita angkat. Dia tidak terlampau susah pengangkatan ulangnya. Dan setelah kita pasangkan lemnya, kita lepas untuk plastik LCD dan segelnya, karena sudah kita tes. Itu segelnya sudah saya copot kawan, dan plastik ini kalau saya selalu saya lepas. Dan untuk pemasangannya dahulukan fleksibel, lalu kita seperti ini, kita tahan pakai tangan, lalu kita dahulukan bagian LCD kawan, bagian fleksibelnya, dan sudah saya dahulukan dan sudah presisi. Lanjut kita lepas bagian atasnya, maka dia otomatis akan presisi juga kawan bagian atasnya. Oke, begitulah kawan. Dan ini juga nampaknya premnya juga nampak bermasalah ini kawan, karena terlihat itu sudah melengkung ini premnya. Ya betul. Jadi kalau sudah melengkung seperti itu, nanti kita tambahkan lem bagian luarnya kawan, supaya cahayanya tidak nampak dari luar LCD, karena memang seperti itu. Dan kita juga tidak usah, walaupun dia bakal keluar cahaya, jadi penambahan lemnya harus dari luar kawan, jangan dari awal kita tambahkan banyak, itu jangan, karena dia nanti akan mengenai fleksibel LCD-nya nanti. Tapi kalau sudah posisi ini kita tambahkan, dia tidak bakal mengenai fleksibel LCD-nya, akan tetapi cahayanya juga tidak nampak dari luar. Jadi kita tambahkan sedikit aja lemnya nanti.
Waduh, ini stok karet saya nampaknya sudah menipis. Dan saya lihat dulu, ini nampaknya sudah sempurna kawan. Dan saya diamkan di sini. Lalu saya lanjut dengan yang ini kawan. Tadi sudah saya lepas baut-bautnya. Ini Realme C2, ya betul, Realme C2 ini. Jadi hari ini atau beberapa hari ini untuk servisan hanya di LCD kawan. Cukup kuat ini kawan. Jadi kita gunakan plat yang tipis kawan, plat seperti ini kita gunakan, karena kalau tidak menggunakan plat seperti ini pasti bakal susah mengangkat. Dan sudah terangkat kawan. Waduh, mudah-mudahan tidak mengenai fleksibel. Jadi kita cek untuk pengecasannya. Saya cek dulu, alhamdulillah tidak ada masalah untuk fleksibelnya kawan. Jadi langsung aja kita waduh, alhamdulillah juga ini LCD nya tinggal kita copot seperti ini kawan. Dan akan saya pasangkan dulu lem yang ini, karena sudah dites. Kebetulan ini tadi tidak ada lagi untuk jaring speakernya, jadi saya lanjut memasang lemnya. Sama seperti di awal, kita harus serapi mungkin pemasangan lemnya. Handphone siapa? Oh, ayo. Baik kawan, ini saya mulai pemasangan lemnya dan hampir selesai pemasangan lemnya. Dan jangan lupa lemnya kita tutup kembali. Jadi cukup seperti itu kawan pemasangan lemnya, dan kita lepas untuk plastik dan segelnya. Jadi segelnya harus kita angkat, dan plastik LCD nya kita lepas juga untuk plastik fleksibelnya. Lalu di sini kita lanjut dahulukan fleksibel LCD, kita masukkan dan kita pegang seperti ini, dan kembali dahulukan bagian fleksibel.
Jadi kita presisikan dulu bagian fleksibel, dan sudah presisi kita lepas bagian atasnya, dan bagian atas akan kembali presisi juga. Lalu di sini kita gunakan lagi karet kawan, habis ya. Aduh, stok kamu. Lepas lah. Lalu saya ikat menggunakan karet on. Lalu cukup 5 buah karet aja kawan. Itu sudah lumayan. Lalu saya diamkan di sini kawan. Dan yang ini kita ambil dulu jaring speakernya. Tiga wagi. Dan sudah saya ambil untuk lem LCD-nya, jaring speakernya maksud saya. Ya betul, ini kesini kawan. Lalu ini saya tidak lihat dulu. Oh, ini untuk CD-nya kawan. Kudai, tunggu kudai ya. Aku masang lem ini aja kudai. Dia lama masang lem. Ganti sepaket. Dan sudah hidup HP-nya kawan. Katanya juga deh, ganti sepaket, tinggal pasang aja. Dia perlu ganti sepaket apa tak ganti pokok? Ganti sepaket gini, ganti pokoknya itu kok. Boleh tak ganti pokok aja, mendak ganti itu kaca aku nanti. Nanti nak soal jatuh deh. Ganti sepaket langsung ini deh.
Dia lama aku ngelemin aja udah. Tinggal ngelem aja. Pakai kadang itu ngecas juga ini kan baru masuk aja. Kamu dia untuk ngecasnya nanti. Nah, payah itu kakak aja. Ya, kami bilang putih dalam. Kan gelas goyang. Ini saya pasangkan dulu kawan. Dia perlu ndak buka baterai apa, yang soket bawah aja buka. Baut bawah aja. Ini oke. Kita diamkan dulu kawan selama 20 menit. Namun tetap situ pun aku mengkopacak pengganti itu. Tapi ini entah lau apa bukan loh.